Memotivasi anak agar rajin belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, @idetube yang selalu saya sayangi, salam sehat selalu untuk sobat semua. Semoga hari ini diberikan kenikmatan, kesuksesan, dan keselatan. Sebagai orang tua, tentu mendorong anak untuk belajar adalah salah satu kewajiban. Kita pasti ingin memiliki seorang anak yang pintar dan rajin belajar agar si kecil semakin memiliki banyak pengetahuan. Namun, ada sebagian orang tua yang kesulitan untuk mengajak anak mereka untuk rajin belajar. Karena beberapa anak merasa belajar adalah hal yang membosankan atau menyulitkan. Untuk mengatasi hal ini, kita harus berperan aktif dong, agar anak tidak kehilangan minat belajarnya. Satu catatan, jangan memaksa anak dalam urusan belajar, namun justru kitalah yang perlu memotivasi mereka, agar mau belajar sesuai dengan dorongan dari diri sendiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan, ketika anak kita mulai tidak memiliki motivasi untuk belajar? Ini hal pertama yang harus kita lakukan, waktu. Ya, jadikan waktu saat belajar lebih mudah. Jika durasi waktu yang membuat anak kita merasa malas untuk belajar, dan tidak tertarik untuk belajar, maka kita perlu mengatur ulang waktunya, dan kondisi belajar bagi anak kita. Ajaklah anak kita belajar, untuk mengenal banyak hal, namun masih dalam waktu yang efisien. Buatlah suatu proses belajar untuk anak kita itu, terasa lebih mudah. Caranya bagaimana? Dengan melakukan kegiatan belajar tersebut di tempat yang tenang dan nyaman. Selain itu, jika anak merasa lapar dan akan sulit untuk fokus saat belajar, kita bisa memberikan makanan ringan sebelum mulai sesi belajar dan air putih untuk memastikan anak tetap fokus. Langkah kedua untuk memotivasi anak kita, yaitu dengan menjanjikan hadiah pada anak. Cara memotivasi satu ini sepertinya akan cukup berhasil apabila kita terapkan, namun hal ini juga tidaklah begitu baik. Hadiah bagi anak adalah hal yang menyenangkan. Kita bisa menciptakan sistem memberi reward pada anak, sehingga anak akan memiliki sesuatu yang diharapkan setelah waktu belajar selesai. Dengan perjanjian mendapatkan hadiah seusai belajar, tentu anak akan mempunyai semangat tinggi saat belajar, karena motivasi mereka bisa memperoleh hadiah yang mereka inginkan. Motivasi yang ketiga, kita perlu mengetahui teknik atau gaya belajar anak kita. Hal ini penting, sebab karakter dari si anak itu masing-masing berbeda. Kenapa saya katakan penting? Ya, agar kita bisa menanamkan suatu prinsip kepada anak kita agar bisa memproses dan menyimpan pengetahuan baru secara cepat. Nah, ketika kita mendampingi kegiatan belajar anak, kita perlu mulai mengidentifikasi kekuatan dan preferensi anak kita dalam hal gaya belajar yang mereka sukai. Seperti yang pernah saya survei dan saya pelajari dari berbagai type anak, di sini saya menemukan 4 metode gaya dan cara belajarnya anak-anak tersebut. Yang pertama, secara visual atau penglihatan. Anak dengan gaya belajar yang satu ini, biasanya cenderung bisa belajar dengan mudah lewat mengamati atau melihat gambar, foto, dan ilustrasi. Kedua, gaya belajar auditori atau pendengaran. Anak dengan gaya belajar satu ini mampu mengingat atau memahami hal baru
dengan cara mendengarkan penjelasan secara langsung dibandingkan dengan membaca ataupun menulis. Yang ketiga, yaitu taktil atau sentuhan. Anak dengan gaya belajar satu ini mudah mempelajari hal baru melalui sentuhan. Mereka lebih memilih belajar dengan melakukan kegiatan atau proyek yang memungkinkan mereka untuk menggunakan tangannya. Yang keempat, yang terakhir yaitu kinestetik atau gerakan. Anak dengan gaya belajar satu ini biasanya sangat aktif bergerak ketika belajar. Mereka lebih tertarik menggunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan sesuatu. Motivasi belajar yang keempat, susunlah rencana belajar anak-anak kita. Kita harus ikut aktif dalam menyusun rencana belajar bagi anak, agar anak semakin rajin. Merencanakan belajar yang tepat akan membantu menjaga anak kita tetap fokus. Luangkanlah waktu berdua dengan anak untuk menyusun rencana belajarnya. Anak akan semakin tertarik dan enjoy saat belajar apabila kegiatan belajarnya tersusun secara jelas. Rencana pembelajaran untuk anak mencakup kapan saja kegiatan belajar anak harus dilakukan, seberapa lama waktu belajar anak, dan tugas apa yang harus diprioritaskan untuk dikerjakan oleh anak. Motivasi belajar yang kelima, kita harus rutin komunikasi dengan anak. Komunikasi adalah hal terpenting antara anak kita, jangan biarkan putra-putri kita terbelenggu oleh keadaan. Komunikasi secara terbuka dan rutin selama proses belajar tentu sangat diperlukan. Lewat komunikasi ini, kita juga akan mampu mengetahui hal apa saja yang tidak disukai dan disukai oleh anak saat belajar. Sehingga kita bisa mencari solusi untuk meningkatkan semangat anak, agar rajin belajar. Melalui komunikasi, suasana belajar juga terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Anak akan lebih aktif berekspresi serta mengeluarkan pendapatnya jika komunikasi bisa terjalin secara terbuka. Motivasi belajar yang keenam ialah bantulah anak kita untuk lebih fokus pada pembelajarannya daripada nilai yang didapatnya. Maksudnya, di sini kita lebih menekankan pola belajarnya, soal nilai jika perlu gak usah disinggung. Biarkan proses belajar itu berjalan dan mengasyikkan. Inilah yang dimaksudkan untuk membawa ketertarikan anak-anak kita semakin bersemangat untuk terus belajar. Mulai saat ini, cobalah terapkan hal ini. Kita jangan fokus pada nilai yang didapat, tetapi kita fokuskan saja pada proses belajar dari anak-anak kita. Berikanlah pujian, apapun hasil yang telah diraihnya, agar si anak merasa tetap bangga. Jangan menargetkan hal-hal besar dan berlebihan atas kemampuan anak kita, karena sebetulnya belajar itu adalah sebuah proses. Oke, kita perlu membantu untuk menumbuhkan semangat belajar pada anak terlebih dahulu, tanpa perlu langsung melihat hasil atau nilainya. Percayalah, hasil yang baik nantinya akan didapatkan apabila proses belajar anak dalam mencari tahu hal baru bisa berjalan dengan tepat. Yang ketujuh, tetap beri dukungan pada anak kita. Proses belajar memang bukanlah yang mudah bagi anak. Sebagai orang tua, kita pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung proses anak dalam melakoni hal yang disukai. Melalui komunikasi yang rutin dan terbuka, kita bisa selalu memberikan dukungan pada anak. Dukungan yang dimaksud bisa berupa kata-kata penyemangat, serta bantuan yang bisa kita lakukan untuk anak. Mengetahui bahwa anak kita mendapatkan dukungan, pastinya akan membantu anak kita mengembangkan kepercayaan diri untuk mengatasi masalah apapun yang mungkin muncul. Keterlibatan secara emosional
antara kita dan anak merupakan hal yang sangat berkesan bagi anak, sehingga bisa menumbuhkan semangat tersendiri. Setiap anak pasti membutuhkan bantuan dari orang dewasa untuk membimbingnya sewaktu belajar bagaimana bergumul dengan dunia. Namun, mengajari anak agar semangat dalam menjalani hidup bukan hal mudah bagi setiap orang tua. Memotivasi anak bisa menjadi tantangan besar bagi kita sebagai orang tuanya, terutama saat ia beranjak dewasa, di mana ia telah menemukan banyak tantangan. Saya akan berikan tipsnya di sini. Tolong simak dengan baik, agar anak-anak kita secepatnya mampu untuk beradaptasi dengan keadaan sekitar. Tips untuk memotivasi anak dalam menghadapi tantangan dan melakukan hal yang terbaik. Antara lain, 1. Menetapkan tujuan bersama. Salah satu hal terpenting untuk memotivasi anak adalah menetapkan tujuan untuknya. Anak membutuhkan arahan dan struktur untuk mengatur dirinya sendiri menjadi orang dewasa yang lebih baik. Berikan tujuan mudah untuk anak, contohnya seperti memiliki keinginan masuk ke kelompok bahasa Inggris di sekolah, atau ingin masuk ke tim olahraga tertentu. Salah satu cara terbaik untuk menetapkan tujuan adalah berdiskusi dengan anak tentang bagaimana mencapai tujuan tersebut. Buatlah tujuan tersebut menarik bagi anak, dan pasti kita akan melihat perbedaan yang mencolok. 2. Buat perencanaan yang matang. Setelah menetapkan tujuan, hal selanjutnya yaitu merencanakannya. Untuk memiliki rencana, juga akan membantu anak dalam memahami langkah-langkah yang akan dilakukannya. Perencanaan ini akan membantu jika kita turut pula menyusunnya, dengan keterlibatan aktif anak kita. Sebagai gambaran, jika anak kita ingin masuk ke tim bola basket sekolah, langkah apa yang akan anak ambil, dan berapa banyak pelatihan yang dibutuhkan. Selanjutnya, perhatikan masukan anak, dan ia secara otomatis akan merasa bertanggung jawab atas tugas yang ada. Ketiga, lagi-lagi nih, kita harus memberikan hadiah yang bermanfaat kepada anak kita. Seringkali orang tua terjebak menyuap anaknya untuk melakukan sesuatu. Entah itu boleh tidur larut malam atau hanya belajar selama 1 jam setiap hari. Meskipun ini mungkin berhasil dalam jangka pendek, ini tidak akan membantu membangun karakter atau menanamkan nilai positif pada anak. Saat menggunakan hadiah, pikirkan hal-hal yang bermakna yang akan membawa kegembiraan dan membangun karakter anak. Seperti memiliki waktu yang dihabiskan bersama keluarga, dan sekali waktu makan di restoran kesukaannya. Tanyakan kepada anak, bagaimana perasaannya setelah menyelesaikan tugas. Ini akan mengajari anak dalam memahami, bahwa perasaan yang menyertai pengalaman bisa menumbuhkan rasa bangga pada diri sendiri. Keempat, kita sebagai orang tua harus bisa memberikan penjelasan pada anak kita akan apa yang telah dilakukan anak kita. Setiap anak itu pasti senang melakukan percakapan yang memuaskan rasa ingin tahunya. Saat meminta anak melakukan sesuatu, luangkan waktu sejenak untuk menjelaskan mengapa ia perlu melakukan tugas tersebut. Pandangan dunia anak bisa sangat berbeda dan belum tentu logis. Sebagai orang dewasa, kita perlu menemukan alasan kuat dan mencari tahu apa yang memotivasi anak kita. Contohnya, memberitahu kepada anak kita bahwa jika ia membersihkan kamarnya, akan memungkinkan bagi dia dan teman-temannya untuk bermain dengan mudah dan nyaman. Kelima, berikan dorongan pada anak kita. Dorongan ini sangat penting, bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Terlibat dalam penguatan positif
dan melihat upaya yang dilakukan anak. Jika anak membuat kemajuan, puji ia atas kerja keras dan dedikasinya. Dorongan juga harus deskriptif, sehingga anak tahu persis nilai mana yang kita lihat dari anak. Ketika anak gagal melakukan tugas, maka tetap berikan dorongan pada anak untuk tetap bertahan dan terus berusaha. Hal ini adalah salah satu metode terbaik untuk memotivasi anak-anak secara positif. Keenam, menghargai upaya anak. Apapun yang dilakukan anak, maka harga upaya tersebut. Seperti saat anak membantu kita merapikan makan malam atau membersihkan kamarnya tanpa disuruh. Jangan jadikan ini momen mengajar, tetapi nikmati saja fakta bahwa anak telah melakukan sesuatu yang harus ia lakukan dan harus kita banggakan. Anak perlu belajar bagaimana menepuk punggungnya dari apa yang dipelajari dari orang tuanya. Ketujuh, ingatkan bahwa setiap keputusan akan ada konsekuensi. Sangat penting bagi kita, setiap orang tua, untuk mengajari anak bahwa keputusan yang ia pilih akan memiliki konsekuensi, dan anak harus belajar menghadapinya. Berikan anak tanggung jawab, pengambilan keputusan yang sederhana, seperti memilih mainan mana yang akan dimainkan, atau memilih pakaian apa yang akan dikenakan. Sedangkan, untuk anak yang lebih besar dapat diberikan pilihan untuk memilih aktivitas yang harus ia ikuti, dan mempelajari aktivitas tersebut dengan kemampuan terbaiknya. 8. Merangkul kegagalan anak. Penting bagi kita untuk mengajari anak bahwa setiap orang memiliki kekurangan, termasuk kita sebagai orang tua dan anak. Anak juga harus diajari bahwa kekurangan adalah bagian dari kehidupan, namun tidak boleh menghalangi kesuksesan serta kebahagiaannya. Misalnya, jika anak sadar akan kekurangannya dalam bidang renang tapi ia menyukai air, dorong anak untuk berenang secara rutin, dan ajak anak berbelanja untuk menemukan alat renang yang nyaman baginya, serta mendorong anak agar belajar renang lebih giat. 9. Kita harus memberikan contoh. Salah satu cara terbaik untuk mengajarkan anak, yaitu dengan memimpin mereka dengan memberinya contoh. Anak adalah peniru yang andal dan ia akan mengambil kebiasaan yang baik dan buruk kata-kata, kecakapan hidup, dan bahkan ekspresi yang digunakan oleh orang dewasa di sekitarnya. Gunakan tolong dan terima kasih saat berbicara dengan orang di sekitar kita dan saat berbicara dengan anak kita. Ini juga menunjukkan kepada anak bahwa kita menghormatinya. Terkadang, kita tidak perlu memikirkan apa hal yang memotivasi anak untuk membuatnya belajar tentang kehidupan, karena tingkah laku orang tuanya mungkin cukup untuk dia pelajari. 10. Merasa tertarik pada apa yang anak lakukan. Kita perlu memperhatikan kehidupan anak lebih dalam. Karena ketika kita tertarik dengan aktivitas yang anak lakukan, ia akan percaya bahwa hal-hal yang dilakukan bernilai dan bermanfaat untuknya. Kita dapat memastikan hal ini dengan meminta anak menceritakan tentang harinya. Tunjukkan bahwa kita tertarik dengan mengajukan pertanyaan pada anak tentang bagaimana perasaannya terhadap aktivitas yang dilakukan. 11. Jika ada satu kekeliruan pada anak, jangan langsung memarahinya. Kita mungkin berpikir bahwa dengan memarahi anak dapat memberikan memotivasi pada anak yang malas, namun bersikap memaksa hanya akan menurunkan motivasi anak. Memarahi anak juga bisa membuat anak memberontak dan melakukan hal yang berlawanan dengan keinginan kita. Motivasi anak bisa tampak seperti tugas yang berat. Namun dengan menerapkan tips ini, semoga bisa membantu kita
dalam melihat perubahan dalam perilaku dan sikap anak terhadap studi dan berbagai aktivitas lainnya. Semoga yang saya sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk sobat semua. Yakin dan percayalah, dengan ketekunan dan kesabaran kita sebagai orang tua, pasti akan terjadi perubahan besar pada karakter diri dari putra-putri kita sesuai dengan harapan kita sebagai orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.